Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Dan Allah akan berikan rezeki juga kepada mereka. Dari mana? Dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka betul, ketika mencari rezeki, jangan hanya fokus dengan jumlahnya. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa puas dibuatnya. Ya kan? Betul. Tapi fokuslah dengan berkahnya. Karena keberkahan itu yang akan mengantarkan ketenangan dalam hidup kita. Maka pastikan cari yang halal, cari yang thayyib, jangan zolim kepada orang lain, jangan mengambil sesuatu yang dilarang. Karena di antara faktor yang menghambat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, salah satunya karena ada harta haram yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kalau bicara tentang rezeki, ini sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi kekhawatiran yang berlebihan terhadap rezeki yang akan kita dapatkan juga harus diminimalisir. Kenapa? Karena kekhawatiran ini setengah dari penyakit dan ketenangan setengah dari obat. Maka belajarlah untuk lebih tenang dalam memahami konteks rezeki yang ada dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 konsep yang harus kita pahami tentang rezeki dalam perspektif agama kita, agama Islam. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Disebutkan di Quran surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi kalau bahasa sederhananya, makhluk yang melata saja sudah Allah jamin rezekinya, apalagi kita yang tidak melata begitu. Maka jangan pernah khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Selama engkau hidup di muka bumi, maka selama itulah catatan rezeki sudah Allah tentukan untuk kita. Bahkan baginda Nabi SAW itu, Mbak Mila, menyampaikan bahwa seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai sempurna rezekinya. Jadi kalau sampai detik ini, kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan usia, maka tolong yakinkan hati kita bahwa masih ada catatan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Yang kedua, rezeki itu harus diikhtiarkan. Betul. Jadi bukan berarti sudah dijamin kemudian kita diam gitu. Enggak, harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Nah, bicara tentang ikhtiar rezeki itu ada 2. 1, ada ikhtiar bumi. 2, ada ikhtiar langit. Ikhtiar buminya tentu bekerja, ya, berusaha, berdagang. Itu adalah bagian daripada ikhtiar bumi kita. Dan ikhtiar itu kewajiban. Jadi setiap orang yang melangkah untuk bekerja, maka di saat itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, tidaklah ada seseorang yang keluar dari rumahnya kecuali mereka untuk bekerja sampai di sore hari mereka merasakan kelelahan, kecuali di saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi besar sekali pahala orang yang bekerja itu. Nah tentu yang kedua, ada ikhtiar langitnya. Apa itu? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki ibadah kita, kemudian perbaiki akhlak kita dalam keseharian. Itu mendekatkan kita dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah yang ketiga, bicara tentang rezeki itu, rezeki harus disyukuri. Betul. Kadang yang sempit bukan rezekinya, tapi hatinya. Kadang yang kurang lapang bukan rezekinya, tapi kurang lapangnya hati kita untuk bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar bersyukur ketika dikasih nikmat, belajar bersabar ketika dikasih ujian. Itu adalah sifat orang beriman yang sangat menakjubkan. Kata Nabi, sangat menakjubkan sifat orang beriman itu. Kenapa? Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur karena itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan ujian, dia bersabar karena itu juga baik baginya. Maka jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah
tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi khawatirkanlah bagaimana cara kita menjemput rezeki. Banyak orang yang sibuk mikirin rezeki, tapi di saat yang bersamaan banyak orang yang melupakan Allah yang maha memberi rezeki. Masya Allah. Itu quotes hari ini ya. Iya, betul. Maka lebih tenang, lebih yakin Allah sayang kepada kita. Dan kalaupun ya tahun depan ada informasi terjadi A, B, C, yuk sikapi dengan kelembutan hati. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik sekali Ustadz. Kita bicara soal tadi, saya menggarisbawahi karena ini saya seolah tertampar. Bukan cuma saya, tapi banyak pasti yang akan merasakan seperti itu. Kita suka lupa. Kadang-kadang kita hanya ikhtiar dunianya yang banyak, tapi lupa bahwa ada Allah sang pengatur rezeki. Betul. Nah, bagaimana caranya Ustadz supaya kita ketika kita mencari rezeki, kita tetap bisa mencari rezeki yang berkah, yang Allah ridho? Ya. Itu caranya seperti apa, Ustadz? Betul. Iya, tadi ada satu kalimat yang saya sampaikan. Ketakwaan kita itu menentukan seberapa dekatnya kita dengan rezeki yang Allah berikan. Berarti sebaliknya, kemaksiatan boleh jadi penghambat datangnya rezeki untuk kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalan keluar dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Dan Allah akan berikan rezeki juga kepada mereka. Dari mana? Dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka betul, ketika mencari rezeki, jangan hanya fokus dengan jumlahnya. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa puas dibuatnya. Ya kan? Betul. Tapi fokuslah dengan berkahnya. Karena keberkahan itu yang akan mengantarkan ketenangan dalam hidup kita. Maka pastikan cari yang halal, cari yang thayyib, jangan zolim kepada orang lain, jangan mengambil sesuatu yang dilarang. Karena di antara faktor yang menghambat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, salah satunya karena ada harta haram yang kita makan. Karena ada harta yang terlarang yang kita ambil. Bahkan mohon maaf, Nabi mengingatkan kepada kita, tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram, dari harta yang dilarang. Maka tentu kita pulang ke rumah, ingin memberikan nafkah bagi keluarga kita, memberi makan untuk keluarga kita, maka pastikan itu dihasilkan dari sesuatu yang baik. Agar yang dicerna juga baik, nanti menghasilkan satu yang baik, dan pada akhirnya menjadi kebaikan juga untuk kita. Iya, Masya Allah Ustadz. Itu betul sekali, karena ternyata pentingnya mencari rezeki yang halal, itu luar biasa. Betul. Karena itu bisa jadi, kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga, dengan rezeki yang halal, yang haram, itu bisa berdampak buruk terhadap keluarga. Betul. Makanya fokus kita bukan pada jumlah ya, tapi pada berkah tadi. Ketika ada yang bertanya, apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada dua indikatornya. Satu, bertambah ketaatannya kepada Allah. Dua, bertambah manfaatnya kepada manusia. Jadi kalau sekarang Mbak Mila nanya, Ustadz, kira-kira harta saya ini berkah nggak ya? Lihat dua hal itu. Apakah tambah taat ke Allah dan apakah tambah manfaat ke manusia atau tidak? Sama dengan kita punya penghasilan, kita punya pekerjaan. Pekerjaan saya berkah nggak ya? Lihat tuh indikator tadi. Apakah saat bekerja meningkatkan ketaatan kita ke Allah dan menambah manfaat kita kepada manusia atau tidak? Itulah point of keberkahan itu. Begini, ada kalanya saya itu merasa, mungkin banyak di antara kita yang juga mengalami masa bahwa namanya rezeki itu kan nggak selamanya ada begitu ya Ustadz. Ada kalanya di fase-fase kita, aduh kok saya dapatnya segini, aduh kok saya kehilangan pekerjaan. Bahkan ada banyak yang merasa putus asa. Kira-kira bagaimana ya, atau amalan apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa semakin semangat gitu ya, untuk mencari rezeki, tapi tetap hubungan kita dengan Allah ini juga semakin kuat gitu Ustaz. Iya, jadi harus kita pahami ya, mana yang menjadi ranah kita, mana yang menjadi ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita itu hanya ikhtiar, tapi yang menentukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sering ada bahasa gini, iya Ustadz, kita berharap 2 digit, yang datang 2 koma gitu ya, tanggal 2 sudah koma gitu. Betul. Nah, jangan terlalu khawatir dengan hasilnya.
Karena Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat bagaimana usaha kita. Dan Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diusahakannya. Maka jangan pernah khawatir jika hasilnya tak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena Allah pasti melihat apa yang kita usahakan. Maka nanti konteksnya apa? Ada yang disebut dengan sikap tawakal namanya. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya berserah kepada Allah atas hasil yang diberikan oleh Allah. Tolong bedakan, ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ini 3 kata yang beda. Ada terserah. Kalau terserah apa? Nggak ada tujuan. Nah, anak zaman now suka bilang, udah Ustadz ngalir aja kali, gitu kan. Let it flow aja kali, gitu. Itu kalimat seakan-akan benar, tapi harus dipastikan kemana ngalirnya, kemana tujuannya. Maka kita harus punya tujuan, apalagi di tengah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kedua, jangan juga menyerah. Kalau menyerah apa? Nggak ada usaha. Makanya kan suka ada status tuh akan indah pada waktunya, gitu kan. Tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang berusaha. Nah, yang paling tepat itu adalah berserah. Berserah. Apa itu berserah? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu artinya tawakal, artinya berserah. Nah, dalam konteks rezeki saat ini, kerja harus, usaha harus, ikhtiar harus, tapi hasilnya bukan tugas kita yang menentukan. Betul. Itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting itu bagaimana hati kita lebih bersyukur, lebih bersabar. Kan itu. Jika itu yang sudah dikuatkan, maka kita akan lebih tenang dalam menghadapi hidup ini. So, mulai hari ini, jangan menjadikan ukuran kerja itu dengan gaji yang diterima terlalu kecil jika itu yang dihadirkan. Betul. Tapi kita harus yakin, kerja ini ibadah, kerja ini amal soleh. Betul. Kerja ini adalah refleksi bukti iman kita kepada Allah. Maka jika itu yang dihadirkan, kita lebih tenang, lebih yakin. Karena setiap langkah dari pekerjaan kita pasti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ustadz, tapi memang bahwa rezeki itu bukan melulu soal materi ya, bukan uang ya Ustadz. Betul, ya? Betul. Iya. Rezeki itu kan bukan hanya sekedar harta. Bedakan antara harta dengan rezeki, beda. Oke. Apa bedanya? Harta itu sesuatu yang kita miliki, yang punya nilai. Itu harta. Tapi kalau rezeki, sesuatu yang bisa kita manfaatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, mohon maaf. Ada orang yang mungkin tidak memiliki sesuatu itu, tapi dia bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu itu. Contoh. Ada sahabat kami misalnya tinggal di daerah Bogor misalnya. Boleh jadi yang punya rumah tinggalnya di Jakarta. Yang menempati rumahnya adalah yang menjaga rumah. Betul. Hartanya milik orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rezekinya boleh jadi adalah yang menempati rumah tersebut. Berbeda ya Ustaz. Kira-kira itulah bedanya antara rezeki dengan harta. Tidak semua harta jadi rezeki. Dan tidak semua rezeki bentuknya harta. Sehat itu rezeki. Punya keluarga yang harmonis itu rezeki. Punya anak yang soleh dan soleha itu rezeki. Punya sahabat yang menguatkan itu rezeki. Bahkan pagi ini pemirsa CNN melihat Mbak Mila, melihat saya, ini juga adalah rezeki dari Allah. Rezeki ilmu ya Ustaz. Rezeki ilmu. Jadi jangan membatasi rezeki hanya urusan harta materi. Tapi rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Dan rezeki dari Allah tuh banyak sekali. Betul. Dan ini catatan bagi kita. Banyak di antara kita itu gelisah dengan apa yang belum dimiliki. Betul. Tapi mereka tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Masya Allah. Saya ulangi kalimat ini ya. Banyak orang yang gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Padahal kalau ngejar yang belum dimiliki, sampai kapanpun nggak ada puasnya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Maka bentuk syukur itu menjadi penting, karena kita akan punya apa ya, semangat bahwa nikmat dari Allah itu besar, sehingga nanti nggak muncul perasaan suuzon. Naudzubillahi min dzalik itu.
ya, membenci keadaan, menghina keadaan, bahkan mungkin iri dengan orang lain. Dan betul. itu kan yang membuat rezeki kita menjadi sempit. Karena apa? Karena yang membatasinya adalah hati kita yang tidak lapang. Betul. Makanya jika rizki ingin lancar, ingin dekat, sibuklah dengan berbuat baik. Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Maka tugas kita bukan menentukan hasil, tapi tugas kita adalah menghadirkan ikhtiar terbaik. Biarkan hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi Ustadz, boleh nggak sih kadang-kadang orang begini, kalau berbuat baik, saya pengennya, ya Allah saya berbuat baik, misalnya sedekah. Iya. Saya sudah sedekah berapa begitu, misalnya ada nominalnya. Saya pengen, ya Allah semoga Allah ganti. Sebenarnya berharap seperti ini boleh nggak sih Boleh, Ustadz? asal sama Allah. Oke. Ya. Ya. Ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya hanya sama Allah. Menggantungkan satu-satunya ya. Menggantungkan satu-satunya apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Makanya hati-hati dengan berharap kepada selain Allah. Termasuk berharap kepada manusia. Iya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Iya. Saya dengar quote itu juga Ustaz. Iya. Itu kata-kata. Terlalu, tapi memang itu betul sekali. Iya, betul Ustaz. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Kata beliau begini, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada kepahitan yang paling pahit aku rasakan kecuali apa? Kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Maka di dalam melakukan kebaikan, jangan berharap kepada manusia. Ya. Karena tidak akan bisa kita menyenangkan semua orang. Betul. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. So, berbuat baiklah semata-mata karena Allah, maka yakinlah Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Baik. Tapi tadi juga menarik Ustadz, soal rizki itu dengan syukur kita nggak bisa pisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan ya. Betul. Jadi pentingnya rasa syukur, merasa cukup dengan Allah yang Allah beri, itu juga menjadi kunci kebahagiaan juga ya Ustadz. Betul. Jadi rezeki itu kan dijamin oleh Allah. Dan selama kita hidup, kita akan diberikan oleh Allah tentu dengan ikhtiar yang kita hadirkan. Nah, apa di antara sikap yang harus kita hadirkan? Salah satunya adalah syukur. Syukur itu apa sih artinya? Artinya melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Imam Al-Ghazali menyampaikan setidaknya ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Jadi kita harus yakin bahwa semua yang kita dapatkan ini semua dari Allah. Betul. Hadza min fadli rabbi. Kalau udah di hati ini meyakini bahwa yang kita dapatkan dari Allah, nggak akan ada kesombongan, nggak akan ada sifat merasa ini gara-gara saya, ini gara-gara usaha saya. Padahal itu hanyalah wasilahnya saja. Tapi yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati harus lapang. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Say alhamdulillah. Kalimat sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Apa di antaranya? Ya hidup terasa sempit, hidup terasa sulit. Nah selanjutnya asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana? Gunakan semua nikmat dari Allah itu untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Jadi dikasih harta, kita gunakan di jalan Allah. Dikasih ilmu, kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah itulah cara kita bersyukur. Dan kalau sudah bersyukur, rezeki akan terukur dan akan cepat datang dalam kehidupan kita. Masya Allah. Itu tadi ya, kembali lagi pada kunci yang awal tadi kita bahas. Bagaimana rezeki yang kita miliki itu juga harus memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Betul. Bicara tentang rezeki, maka rezeki ini adalah sesuatu yang tentu kita berharap Allah berikan dalam kehidupan kita. Tadi dalam beberapa pembahasan yang kita sampaikan, setidaknya ada konsep dan prinsip tentang rezeki yang harus kita pahami. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin.
jangan khawatirkan rezekimu. Karena selama engkau hidup di muka bumi, maka selama itulah Allah menjamin rezeki untuk kita. Yang kedua, rezeki itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Dalam berikhtiar, jemputlah rezeki dengan cara yang baik, dengan ikhtiar yang baik. Cari yang halal, cari yang thayyib. Jangan hanya fokus dengan jumlahnya atau banyaknya, tapi juga pastikan keberkahannya. Kenapa? Karena keberkahan itu yang akan mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, rezeki harus disyukuri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, maka yakinlah ada kebaikan dan ada ketenangan yang Allah titipkan di balik rezeki itu. Yang sempit bukan tempatnya, tapi yang sempit kadang hatinya. Yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang adalah kelapangan hati kita untuk menerima rizki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kadang kita sibuk mencari yang banyak, padahal kalau banyak tapi tidak cukup, untuk apa? Lebih baik minta cukup daripada minta banyak. Karena yang cukup pasti banyak, tapi yang banyak belum tentu cukup. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang bisa kita amalkan agar diberikan kecukupan dalam urusan rezeki. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Maka belajar bersyukur dengan apa yang Allah berikan terkait rezeki kita. Percayalah, jika kita sudah bisa menerima, melapangkan hati, menenangkan perasaan kita dengan rezeki yang Allah berikan, maka yakinlah Allah akan berikan rezeki terbaik kepada kita. Maka selanjutnya, hadirkan sikap tawakal, sikap berserah kepada Allah. Tugas kita itu hanya ikhtiar, tapi hasilnya Allah yang menentukan. Tugas kita itu hanya menghadirkan usaha terbaik, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik untuk kita. Yakin ketika hati ini lebih tenang dalam urusan rezeki, belajar untuk tidak khawatir, tidak galau, tidak gelisah. Kenapa? Karena kekhawatiran itu setengah dari penyakit, sedangkan ketenangan setengah dari obat. Jangan terlalu banyak khawatir, karena hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh ketenangan akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih yakin dengan urusan rezeki kita. Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, lembutkan hati, dan silahkan aminkan doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha memberi rezeki, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, yang membuat kami dengan rezeki ini semakin dekat dan taat kepadamu, yang membuat kami dengan rezeki ini semakin mencintai dan dicintai olehmu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang berkah berlimpah, yang membuat kami semakin tenang dalam menjalani hidup ini, yang membuat kami semakin yakin dalam mengarungi setiap kehidupan kami. Ya Allah, terima amal kebaikan kami, tanamkan rasa syukur di hati kami, dan jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan rezeki, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin mengerti tentang arti kehidupan yang Kau hadirkan kepada kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menerima doa-doa kita dan Allah berikan ketenangan kepada kita khususnya terkait rezeki.